Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Juragan Les. Kali ini Juragan Les akan memberikan pembahasan untuk OSN tingkat provinsi tahun 2017 untuk bagian kedua ya. Jadi OSN Olimpiade Sains Nasional untuk tingkat provinsi itu dibagi menjadi dua. Bagian pertama itu isian singkat, ada 20 soal. Itu beberapa soal di bagian satu ini sudah kakak bahas, videonya bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Kemudian ada bagian kedua itu uraian. Jadi teman-teman diminta untuk menjawab atau menyelesaikan soal di bagian kedua ini lengkap dengan penjelasannya. Oke. Ini soal nomor 2. Bilangan asli K lebih dari 2 dikatakan cantik jika untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan 4 yang memenuhi 5N plus 1 merupakan bilangan kuadrat sempurna dan dapat ditemukan bilangan asli A1, A2, A3 seterusnya sampai AK sehingga N plus 1 merupakan jumlah bilangan kuadrat. Oke. Tentukan bilangan terkecil. Bilangan cantik terkecil artinya K terkecil. Ingat K lebih dari 2. Oke. Yang pertama kita menganalisa ya bahwa 5N plus 1 itu bilangan kuadrat sempurna. 5N plus 1 itu kuadrat sempurna, katakanlah P. Oke, sekarang kita menganalisa angka satuan. Dari sini yang namanya kelipatan 5 pasti dia belakangnya 5 atau 0. Sehingga ketika kelipatan 5 ditambah 1, maka angka satuannya sama dengan 1 atau 6. Oke, artinya bilangan kuadrat tersebut P kuadrat itu angka satuannya 1 atau 6 ya, sehingga P angka satuannya 1 bisa, karena 1 kuadrat sama dengan 1. 11 juga pasti belakangnya 1. 21 kuadrat juga belakangnya 1. Kemudian 4, kemudian 6 atau 9. Oke. Nah, P ini pasti bilangan 2 digit, 3 digit, 4 digit dan seterusnya. Sehingga P itu bisa kakak sajikan dalam bentuk 10x plus 1 atau 10x plus 4 karena digit satuannya ini, atau 10x plus 6 atau 10x plus 9. Kita analisa satu persatu. Oke. Misalkan P sama dengan 10x. Karena 5N plus 1 itu sama dengan P kuadrat atau sama dengan 10 plus x 10x plus 1 kuadrat
sehingga 5n plus 1 sama dengan 100x kuadrat ditambah 20x ditambah 1. Oke, ini plus 1, ini plus 1 bisa kakak coret, sehingga n sama dengan ini dibagi 5, 20x kuadrat plus 4x. Oke, atau n plus 1 itu sebenarnya 20x kuadrat plus 4x plus 1. Ya, kita lihat bentuk ini, itu memang bentuk yang diketahui di soal, syarat di soal. Sehingga 20x kuadrat ini bisa kakak pecah jadi 16x kuadrat per 4 plus 4x kuadrat, dimana kedua bilangan ini kuadrat sempurna ya. Jadi misalkan dia A1 sama A2 ditambah ini. Oke, ini udah pasti ya bisa masuk A1 kuadrat sempurna, ini juga kuadrat sempurna. Oke, nah tinggal pertanyaannya, ada nggak kuadrat sempurna yang bentuknya 4x plus 1? Ada ya, itu bisa jadi 81, 121 dan seterusnya. Ada nih ya. Sehingga bilangan cantik terkecil itu 3, karena kita coba cari ya, n plus 1. Oke, untuk x sama dengan, kalau ini 81 berarti x nya berapa? 20 ya, sehingga n plus 1 nya sama dengan 16 kali 20 kuadrat ditambah 4 kali 20 kuadrat ditambah 81. Ini kan kuadrat sempurna nih, atau ini kan sebenarnya 4 kuadrat kali 20 kuadrat berarti 20 kuadrat ditambah ini kan 4 itu 2 kuadrat, jadi ini 40 kuadrat ditambah 81 itu 9 kuadrat. Ini memenuhi ini ya, dan ini juga lebih dari 4 loh ya. Jadi kalau dicari n nya ya masukin aja x nya ke sini. Ini n sama dengan 20 kali 20 kuadrat ditambah 4 kali 20. Ini berapa? 8000 ditambah 80 ya, 8080. Itu nilai n nya. N nya lebih dari 4, sehingga bilangan cantik terkecil adalah 3, karena di sini A1 nya 80, A2 nya 40, A3 nya 9. Kalau lebih dari 2 ya, sehingga 3. Oke, berikutnya ini soal nomor 4. Misalkan ABC bilangan real yang nilai mutlaknya tidak lebih besar dari 1. Buktikan bahwa akar dari selisih ketiga bilangan tersebut itu akan maksimum di 2 plus akar 2 ya.
ini A, B, C itu nilai mutlaknya lebih besar dari tidak lebih besar dari 1 atau kurang dari sama dengan 1 ya. Sehingga ABC ini pasti terletak di antara 1 dan min 1. Oke. Katakanlah A kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan C. Oke. Urutannya seperti ini. Nah, kita lihat bahwa selisih jumlah dari selisih ketiga bilangan ya, akan maksimum jika bilangan terkecil dan bilangan terbesarnya itu selisihnya juga maksimum. Artinya bilangan yang paling kecil ini minimum, bilangan yang paling besar ini maksimum. Dan itu terjadi ketika A sama dengan min 1 dan C sama dengan 1. B terletak di antara itu. Oke ya. Nah, sehingga B terletak di antara min 1 dan 1. Sekarang kita lihat bahwa C min A itu sama dengan 2 ya kan? Sehingga akar dari harga mutlak C min A itu sama dengan akar 2 maksimal ya, ini kondisi maksimal. Oke, ini kondisi maksimal. Oke, atau ini agak ini ya. Nah, karena C min A itu maksimal 2 dan itu terjadi ketika C sama dengan 1 dan A sama dengan min 1 ya. Untuk kondisi ini C min A sama dengan 2, sehingga akar dari C min A itu akar 2. Nah, sekarang kita lihat bahwa B itu terletak di antara min 1 dan 1. B itu terletak di sini. Pasti ya, A, B, C terletak di antara itu. Misalkan B di sini nih, misalkan. Sehingga B di situ dan misalkan selisih dari B ke A itu X. Sehingga selisih dari B ke C harga mutlaknya itu 2 min X. Oke. Ini A nih. Ini A, ini C. Sehingga harga mutlak A min B itu sebenarnya X. Selisih A ke B ya, harga mutlak. Kita bisa selisih atau jarak gitu ya. Jadi harga mutlak itu X. Ya. Sehingga akar dari harga mutlak A min B itu akar X. Oke. Dan selisih B ke C, jarak B ke C itu 2 min X. Tahu akar dari jarak B ke C itu akar dari 2 min X. Kita mau mencari nilai maksimum untuk ini.
Y sama dengan akar dari A min B ditambah akar dari harga mutlak B min C. Oke, sehingga yaitu sama dengan akar X ditambah akar 2 min X. Kita mau mencari nilai maksimum atau nilai optimum, sehingga kita turunkan saja sama dengan 0. Oke. Nah, nilai turunan dari Y ini X pangkat setengah diturunkan jadi 1/2 akar X. Ini kita turunkan jadi min 1/2 akar 2 min X ya. Oke, itu sama dengan 0. Atau 1/2 akar X sama dengan 1/2 akar 2 min X. Coret-coret ya, ini akar ini sebenarnya akar ini, atau X sama dengan 2 min X, sehingga ketemu untuk X sama dengan 1 ya. Ketika X sama dengan 1, Y nya sama dengan akar sama dengan akar 1 tambah akar 1 atau 2. Oke. Nah, bagaimana caranya mengetahui bahwa 2 itu maksimum, nilai maksimum? Karena ini untuk X sama dengan 1 itu nilainya optimum, tapi kita belum tahu apakah dia maksimum, minimum, atau titik balik gitu ya. Sehingga di sini turunan kedua, hasil dari turunan pertama untuk X sama 1 ini kita masukin ke turunan kedua. Ini kita turunkan lagi ya. Sehingga di tempat turunan keduanya itu sama dengan min 1/4 akar X pangkat 3 dikurangi 1/4 akar 2 min X. Oke, untuk X sama dengan 1 sama dengan min 1/4 min 1/4 atau min setengah. Untuk X sama dengan 1, Y double aksesnya itu kurang dari 0, sehingga untuk X sama dengan 1, Y nya maksimum ya. Nilai ini maksimumnya 2, nilai ini maksimumnya akar 2, sehingga kalau dijumlahkan maksimumnya akan 12 akar 2. Oke, sekali lagi, solusi ini atau penyelesaian ini dari perspektif kakak ya. Jadi apa yang ada di analisa dan logika kakak. Jika ada pemikiran yang lain atau cara yang lain atau solusi yang lain dari teman-teman, dari adik-adik semuanya, silakan
kakak akan sangat terbuka untuk berdiskusi, sehingga jika ada masukan lain, inputan lain, cara lain, perspektif lain, silakan segera tulis di kolom komentar ya, sehingga kita bisa open diskusi. Oke, sekian dari kakak, semoga bermanfaat. Ditunggu video-video pembahasan soal matematika yang lain ataupun video pembelajaran materi matematika yang lainnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe akun Juragan Les agar kalian dapat mengikuti terus apa yang kakak upload. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.